Nih abang sekarang kan bisa baca nih, mohon maaf sebesar-besarnya. Abang mau baca sendiri? Nggak perlu. Nggak usah. Kenapa abang menghindar untuk baca? Bukan karena saya tahu semua isinya. Oke. Paling tidak jauh-jauh dari gorila, dari monyet, dari mungkin tikus, kucing, warna-warna hitam, utang belantara, mungkin ya segala-galanya. Jadi karena itulah menurut saya sudah karena hampir jutaan. Saya anggap itu konsekuensi dari saya sebagai pembela kemanusiaan. Udah rasa kebal gitu berarti ya Bukan bang? kebal. Apa? Ya, saya sudah sadar sadar betul ya bahwa hal itu akan terjadi. Dan normal aja, hal yang normal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kan menjaga kedikdayaan demokrasi. Karena itu ini saya anggap sebagai bagian dari kerangka demokrasi. Soal konten negatif atau positif itu ukuran-ukuran setiap orang. Saya kan yang harus dikontrolkan konten, tapi kebebasan ekspresi tetap terjaga toh. Silakan aja dengan by design atau tidak, itu urusan mereka. Tapi bahwa kebebasan ekspresi harus terjaga. Apalah artinya saya menentang otoritarianisme Orde Baru. Ketika saya menutup keran demokrasi. Karena itu persoalan ekspresi mereka melalui media sosial saya menghormati dan menjaga betul. Soal konten itu adalah pilihan saya. Saya mau memproses orang atau tidak itu pilihan saya. Ini tapi abang yang proses? Pilihan saya kan tidak. Siapapun yang menyerang saya kalau tidak fisik, asal tidak fisik. Abang tahu siapa yang melaporkan ini ke polisi? Oke, itu kan ini kan mengandung unsur rasis, SARA. Karena itu kalau SARA di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang ras dan etnik, itu ada dua proses hukumnya. Kalau itu menyerang individu, maka individu yang menjadi korban bisa melaporkan ke proses hukum, criminal justice system. Ini masuk individu apa enggak? Ini saya jelasin dulu. Kalau dalam konteks Undang-Undang 40. Terus kalau karena ini ras, SARA, maka kena etnik atau komunitas yang menjadi korban bisa melaporkan. Jadi dalam criminal justice system itu khusus SARA itu bisa oleh setiap individu bisa lapor, tapi komunitas bisa. Ini bisa masuk dua-duanya berarti? Ini yang laporan ke Ambrosius itu komunitas. Rakyat Papua yang lapor. Abang yang kendalikan, ayo lu lapor gitu. Atau enggak? Ya kan saya bukan lelaki yang cemen. Catat ya para wanita, Natalis Pigai bukan lelaki yang cengeng. Gentleman. Saya suka jadi korban. Korban dari segalanya, tapi kan kita gentleman. Konsekuensi dari semua. Kalau laki-laki benar, tidak boleh membawa perasaan. Catat tuh. Karena itu tidak mungkin saya minta tolong, tidak mungkin saya minta bantuan. Ngapain minta bantuan Papua? Saya ini adalah aktivis yang memiliki basis massa yang gila-gilaan. Di umat Islam aja saya ketua tim pembela Habib Rizik dan umat Islam. Gerakan itu aja udah selesai kok. Iya. Iya, saya Katolik, saya membela. Dan itu membela itu bukan membela biasa saja ya, membela dengan jaringan-jaringan saya semua. Ada sel-sel di dalam organisasi Islam, sel-sel dalam aktivis. Teman-teman saya gila semua aktivisnya. Ada di pendukung Jokowi juga teman-teman saya. Itu memang itulah hebatnya ya. Bang, kita lihat Twitter lagi ya. Twitter lagi. Abang dengan Ambrosius kenal secara pribadi? Tidak kenal. Enggak. Tapi nama Ambrosius itu saya mengerti karena 2017 atau 2018. Ini saya tidak bisa pastikan, tapi pernah saya baca. Dan ada gambar abang juga. Dia rasis sama saya tulisannya. Ada masalah apa sih kalian berdua sebenarnya? Oh,
jangankan Ambrosius itu mungkin 2 kali yang saya tahu. Yang lain itu bisa 50-100 kali. Malah setiap hari ada yang nulis setiap hari. Kritik saya setiap hari. Ada tiap Ada hari. juga, tiap hari rajin banget ya. Ada. Denny Siregar. Keluar juga tuh nama. Itu setiap ya itu. Setiap hari. Hari ini aja mungkin 3-4 tweet itu. Oh dia nulis. gitu. Khusus kemarin, ke abang aja. Itu kenal? Kalian berdua kenal? Tidak kenal. Oh gitu. Tapi kan kita kan harus profesional bahwa mereka adalah pendukung pemerintah. Dan itu hal yang wajar-wajar. Oke. Karena saya kan memahami teori ya, saya baca buku. Di dalam konteks rasialisme dan kekerasan berbasis ras dan etnik itu saya 2. Satunya itu memahami sejarah secara utuh di seluruh dunia. Kemudian yang kedua soal rasisme dan genosid. Jadi ketika saya saya pernah baca bukunya Akayesu di Rwanda. Akayesu itu seorang pimpinan daerah di negara bagian Taba di Rwanda yang dulu dulu kejahatan genosid di Rwanda. Terus saya pernah baca bukunya Slobodan Milosevic, Presiden Yugoslavia. Sampai abang juga curhatnya nih ke orang lain nih, ke orang luar kan? Abang curhat? Iya, maksudnya gini. Saya juga baca bukunya Radovan Karadzic, Presiden juga. Saya baca dan datang ke rumahnya Pol Pot. Saya juga ke Jerman, datang ke tempatnya tiba-tiba lupa. Bukan Hitler kan? Hitler. Saya datang ke Hitler. Serius? Ke tempatnya dia. Jadi dan baca buku semua. Mereka ini adalah orang yang pernah menjadi pimpinan negara yang menjadi pelaku genosid berbasis kekerasan etnik dan ras. Hitler membunuh 6 juta. Kemudian Slobodan Milosevic membunuh 8.000 orang Islam Muslim Bosnia di Srebrenica 96. Jadi semua kejahatan itu dirancang oleh orang yang memegang otoritas. Ketika saya bawa ke Indonesia, itu sangat tidak mungkin kekerasan berbasis ras itu dikendalikan secara bebas. Ada bukti nggak untuk Indonesia? Indonesia. Bukti. Ada. Ya, abang mengatakan saya itu. Sebut mau tahu nggak terhadap orang Papua? Apa? Pertama tahun 1945 dalam pertemuan BPUPKI. Itu abang udah jelasin tadi sore di media yang lain. Iya. Kan katanya bukti di Indonesia. Iya, maksudnya gini loh, yang sekarang gitu, yang sekarang bahwa sekarang juga dikendalikan. Tidak, ini gini, circumstances of crime. Kita memahami secara utuh circulasi suasana crime. Itu tahun 77 itu pendiri CSIS ini, Ali Murtopo, mengatakan orang Papua sebaiknya tinggal di Pasifik. Tahun 80-an Gubernur Jawa Tengah mengusir orang Papua. Tahun 99 Jenderal Hendro Priyono bilang orang Papua dipindahin ke Manado, orang Manado pindahin ke Papua. Nah, itu pernyataan sudah masuk kategori indikator genosid. Variabel ya. Terus tahun 2015 Sri Sultan mengusir Papua. Tahun 2016 Luhut Binsar Panjaitan bilang kamu hidup di. Karena itu ini negarawan semua. Pemimpin bangsa semua. Karena itu apa yang mereka lakukan itu diinspirasi oleh rakyat. Itu yang saya bilang. Jadi ketika di Indonesia contohnya apa? Ya ini saya sampaikan contoh. Abang, yang terjadi sama abang ini menyakiti warga Papua yang lain nggak sih, atau abang sudah sendiri? Pasti.